Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Alfarezi, NPM 2208260154. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping pada blokit and urinary tract, yang dimana judul mind mapping saya itu adalah prostatitis. Oke. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu, yang dimana definisi prostatitis itu adalah inflamasi atau infeksi pada prostat. Adapun etiologi dari prostatitis ini ada empat etiologinya, itu ada bakteri, jamur, virus, sama protozoa. Nah, adapun etiologi yang disebabkan oleh bakteri, dia ada Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Enterococcus, Proteus, Aedes trachomatis, Urea plasma. Nah, untuk jamur, dia itu ada Candida albicans, virus dia Cytomegalovirus, dan protozoa dia ada Trichomonas vaginalis. Nah, adapun faktor risiko dari prostatitis ini, dia ada epididymis akut, kateter uretra, infeksi saluran kemih, batu prostat, operasi transuretra, refleks ductus intraprostatica, sama fimosis. Nah, adapun klasifikasi pada prostatitis ini dibagi menjadi dua. Ada klasifikasi berdasarkan pemeriksaan 4 porsi urin, baru berdasarkan National Institute of Health. Nah, pada berdasarkan 4 porsi urin ini, dia ada 3 klasifikasi, yang dimana prostatitis bakteri yang pertama itu ada prostatitis bakteri akut, ada prostatitis bakteria kronia, ada prostatitis non bakterial, dan ada prostatodinia. Untuk klasifikasi berdasarkan National Institute of Health itu ada 4 kategori juga. Nah, yang dimana kategori yang pertama itu dia prostatitis akut, kategori kedua dia prostatitis kronik, kategori ketiga dia itu eh, urin stool muscle prostat, yang dimana pada kategori ketiga itu dia apa namanya, chronic pelvic pain syndrome atau CPPS. Nah, untuk kategori keempat dia itu asimptomatik. Nah, kita lanjut ke gejala dan tanda pada prostatitis tersebut. Nah, adapun gejala pada seseorang terkena prostatitis, yang pertama itu dia terkena LUTS, lower urinary tract syndrome, yang dimana pada LUTS ini eh, pasien merasakan sulit BAK dan nyeri saat BAK. Nah, selain LUTS, dia juga akan ada nyeri prostat atau perineum. Nah, selain nyeri prostat atau perineum, dia juga akan rasakan nyeri lain seperti nyeri skrotum, penis, kandung kemih, dan nyeri punggung. Nah, adapun kita menegakkan seseorang itu bahwa dia menegakkan diagnosis bahwa seseorang itu dia terkena prostatitis, pertama yang dilakukan adalah anamnesis dulu. Nah, yang dimana pada anamnesis kita temukan pada pasien dari ada faktor risiko sama gejala klinis yang dirasain pasien, sehingga membuat dia datang ke berobat. Nah, disitulah kita tanyakan gejala apa aja yang dirasain. Nah, pada prostatitis mungkin dia akan lebih ke gejala klinis nanti disampaikan ke si pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang dimana pemeriksaan fisik ini kita pitalasain terlebih dahulu, yang nantinya si pasien akan demam, dan pemeriksaan fisik selanjutnya pada si pasien kita akan eh, mendapatkan pembesaran kantong kemih. Nah, pada saat pemeriksaan rektal tuse, nah di situ akan kita dapatkan hasil yang dimana itu adalah prostat membesar, teraba hangat, dan nyeri tekan. Nah, untuk lebih menegakkan lagi bahwa kita
mendiagnosa seseorang itu dengan prostatitis, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, yang dimana pemeriksaan penunjang itu pada pemeriksaan darah lengkap yang hasilnya itu adalah leukositosis, dan untuk pemeriksaan uret 4 porsi ini merupakan pemeriksaan gold standar pada seseorang terkena prostatitis. Nah, di mana dia itu ada 4 pemeriksaan, yaitu porsi pertama dia itu 10 ml pertama urin itu ada kondisi uretra. Nah, porsi kedua dia urin porsi tengah atau kondisi buli-buli. Porsi ketiga dia segera yang didapat setelah meses prostat, dan porsi keempat itu adalah urin setelah meses prostat. Nah, adapun antibiotik atau tata laksana yang kita berikan. Nah, pertama itu ada pemberian antibiotik yang dimana itu adalah tata laksana farmakologi. Nah, yang dimana itu ada 4 kategori. Kategori pertama kita bisa memberikan ciprofloxacin intravena 400 mg diberikan setiap 12 jam, dan levofloxacin intravena 500 sampai 750 mg 1 kali per hari. Untuk kategori kedua, kita bisa memberikan ciprofloxacin per oral 500 mg setiap 12 jam selama 4 sampai 6 minggu. Yang bedanya pada kategori 1 sama 2 itu ciprofloxacinnya pada kategori kedua kita kasih per oral. Nah, selain ciprofloxacin, kita bisa memberikan cotrimoxazole per oral 160 per 800 mg setiap 12 jam selama 4 sampai 6 minggu. Nah, untuk kategori ketiga, dia itu ciprofloxacin per oral 500 mg kita berikan setiap 12 jam per oral. Nah, selama 4 sampai 6 minggu. Dan kita bisa memberikan dosis per oral 100 mg tiap 12 jam per oral tiap hari selama 4 minggu. Dan kita memberikan cotrimoxazole per oral 160 per 800 mg tiap hari 12 jam selama 4 sampai 6 minggu. Dan untuk kategori keempat, yaitu umumnya ditemukan biopsi prostat atau analisis semen. Nah, untuk tata laksana non farmakologi, yang pertama itu yang pasti kita jelaskan apa itu prostat, dan kita sampaikan bahwa untuk hindari faktor risiko dari prostatitis tersebut. Nah, kita anjurkan pada pasien minum air putih 2 liter per hari dan sleep bed. Nah, mungkin ini referensi yang saya pakai untuk membuat mind mapping ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila bisa bil haq, bil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.